90-an pertengahan, masih masa Orde Baru, presidennya masih Soeharto, isinya kementerian dan institusi kenegaraan itu militer semua. Itu ada sedikit background lah di situ. Dan musik-musik yang sekarang dirayakan ya pada hari ini didengarkan hampir oleh seluruh anak-anak muda di perkotaan. Pada zaman itu adalah musik-musik yang dipinggirkan, musik-musik yang tidak mendapatkan tempat di media, musik-musik yang tidak diputar di radio, tidak diputar di televisi, tidak ditulis di majalah atau surat kabar. Jadi uniknya saya berada di lingkungan itu gitu ya. Besar dengan musik heavy metal di tahun 80-an dan 90-an. Bukan musik yang populis, musik underground istilahnya ya. Kalau zaman dulu disebut belum ada istilah indie dulu. Kenapa? Karena indie itu masih kosakata yang asing gitu. Dulu istilahnya underground. Kenapa? Biar lebih mengerikan image-nya. Jadi mendengar kata underground tuh bawah tanah, ini gerilyawan ini, pemberontak gitu. Nah ya karena masih muda ya, jadi ketika masih muda kita selalu senang mengkaitkan identitas personal kita dengan hal-hal yang melawan arus, bertentangan dengan kelaziman di zamannya. Jadi ketika teman-teman saya gitu ya membentuk band yang kemudian dikenal dengan musik death metal, black metal, hardcore, grindcore, brutal death metal gitu ya. Jadi udah death metal ada yang brutalnya lagi, tambah lagi technical brutal death metal. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar ini makin ngeri musik gua, makin kalian gak suka, makin keren. Kita semua yang ada di sini pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu gitu ya. Eksklusif. Semakin eksklusif semakin keren. Kalau sekarang kan kampanye inklusivitas ya. Zaman dulu inklusif dangdut. Kenapa? Karena diserap oleh semua orang gitu ya. Dangdut is the music of our country. Kita nggak mau disamain dangdut. Ini technical brutal death metal. Technical brutal death metal adalah musik yang paling sulit dimainkan, paling sulit didengarkan, paling sulit disaksikan. Semakin sulit, ya memang sebenarnya memang sulit sih. Nyari pendengarnya sulit, dijual sulit, tapi ada kebanggaan di situ. Ada kebanggaan, ada kepuasan, ada kenikmatan. Nah, bertumbuhlah band-band ini gitu ya. Band-band yang ketika didengar sama orang tua, pasti mereka musik setan. Namanya Tengkorak, namanya Trauma, namanya Betrayer, Corporation of Bleeding, Infectious Arteries, Grausik. Nah, itu nama-nama ajaib semuanya gitu. Saya dulu sering di rumah gitu ya, kalau disuruh sama orang tua nyapu atau ngepel, pasti saya nyetel musik-musik itu. Dan selalu menunggu kapan ibu saya keluar dari rumah gitu. Karena kalau ada dia, pasti dia akan marah-marah gitu. Nah kalau disetel, aduh berisik banget sih musik ini, musik setan didengerin gitu. Ngapain sih dengerin musik setan? Apa enaknya nih? Nah saya selalu percaya orang tua kita seperti itu. Jadi kalau di antara kita sekarang ini ada yang marah-marah dengar musik keras yang dimainkan oleh teman-teman kita, berarti satu hal saja, kalian sudah tua. If it's too loud, then you're too old. Jadi harap mawas diri teman-teman. Jangan sampai terjebak ya. Jadilah generasi menolak Tuhan. Itu asal muasal seringkali menemukan kata-kata itu. Mereka menolak Tuhan tapi kenyataannya ya Tuhan.
dengan nama-nama serem, judul lagu serem itu, mereka nggak punya kesempatan untuk tadi ya diputar, dimainkan, ditulis. Jadi mereka cuma bisa apa ya, membaca musik-musik atau melihat profil band-band yang gue nggak suka nih band-band ini. Gue nggak suka mereka. Kenapa ya? Karena pengen stand out, mungkin karena masih muda. Kita merasa kita nggak menjadi bagian dari industri musik. Kita nggak menjadi bagian dari industri yang waktu itu besar. Saat itu band-band yang besar Dewa 19, Gigi, Slank, siapa lagi ya? Artis-artis perempuannya Betania Sonata misalnya, yang memang bisa ditonton di TV gitu ya, lagunya diputar di radio, di mana-mana. Nah, ini entitas teman-teman saya ini yang kelihatannya sedikit tapi banyak sebenarnya gitu. Gak hanya di Jakarta tapi ada juga di Bandung, ada juga di Bali, ada juga di kota-kota besar yang lain, di Jogja, Surabaya, dan pasti Makassar juga ada. Itu tumbuh gitu, tapi nggak ada yang tahu pergerakannya karena nggak ada yang meliput, nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang menceritakan. Nah, saya nongkrong dengan mereka gitu setelah pulang kuliah gitu ya. Saya nongkrong dengan mereka di Blok M karena lokasi anak-anak itu berkumpul, komunitasnya di Blok M. Ya kerjaannya tukar-tukeran info aja gitu ya, tukar-tukeran info, tukar-tukeran referensi musik. Tapi nggak ada yang nulis tentang mereka. Saya tiba-tiba kepikiran karena saya kebetulan kuliah di jurnalistik gitu ya. Dan ada masanya pada saat itu harus bikin praktek. Prakteknya apa? Penerbitan. Saya kepikirannya dari situ bahwa oke, kalau gue nulis tentang band lu gimana? Gue nulis tentang betrayal, tentang trauma, tentang tengkorak, tentang corporation of bleeding, tentang band grousing gitu ya. Mereka langsung berbinar-binar matanya gitu. Lu mau nulis tentang band kita gitu, antara dia seneng atau apa nilainya nih gitu. Ya udah, pokoknya terserah deh, gua tulis aja gitu. Gua tulis, gua wawancara deh. Wah, senang mereka diwawancara. Gak pernah ada dalam sejarah mereka ngeband diwawancara sebelumnya gitu. Jadi satu-satu saya wawancara gitu ya. Saya wawancara band ini, semua band itu ada sekitar 15 band mungkin. Terus saya bikin transkrip sendiri gitu ya, karena memang hobi baca nulis dengar musik itu jadi modal awal. Nah terus udah semua kegiatan jurnalistiknya dilakukan gitu ya, dari mulai transkrip, ngetik, line out, sampai terakhir memfotokopi. Jadi media itu difotokopi, kebetulan fotokopinya punya tante saya dan saya ngutang gitu untuk bisa, ya namanya anak kuliah semester 3 belum punya duit gitu. Tapi kalau ini bisa menggandakan, ini nih mesin bisa menggandakan. Nah terus kepikiran nama majalahnya apa ini, saya belum kenal namanya istilah fanzine, belum kenal istilah koran, nggak juga kan karena bentuknya bukan koran. Saya cuma bilang ini majalah underground majalah underground. Terus saya kasih nama Brainwash. Kenapa Brainwash? Ya untuk mencuci otak ini masyarakat yang tidak suka musik-musik keras seperti ini. Naif ya, tapi itu menjadi mission statement. Mission statementnya adalah, nih band temen gue bagus nih, kalian gak pernah dengar, kalian gak pernah tahu karena kalian memang tidak disuguhi gitu, tidak ditulis, tidak diceritakan. Ya udah jadi majalah ini semua jadi saya jual di gigs. Waktu itu ada Poster Cafe, salah satu cafe yang menjadi saksi sejarah lah untuk pergerakan musik-musik underground di Jakarta. Yang lucunya Poster Cafe itu ada di Museum Tentara Nasional Indonesia. Jadi jasa
jasa Tentara Nasional terhadap pergerakan musik underground itu besar. Mereka memberikan dukungan dengan menyediakan venue. Itu fakta. Jadi kalau mau ditulis nanti memang harus ya. Keterlibatan militer dalam pengembangan musik underground. Itu benar, itu museum sejarah. Itu dulu rumahnya Bung Karno ya, Wisma Yaso. Jadi menjadi cikal bakal pergerakan band-band underground Jakarta selama 4 tahunan kira-kira umurnya. Saya jual di situ majalahnya, harganya murah ya, cuma 4.500 karena cuma fotokopian. Tapi ketika saya jual itu dan saya suruh ya orang yang udah saya wawancara beli ya, lu jangan gue capek sendiri terus lo nggak beli nih. Mereka beli, terus pas mereka buka senyumnya teman-teman saya itu masih saya ingat sampai sekarang. Betapa mereka bangganya, betapa mereka senang gitu, betapa mereka happy melihat wajah mereka yang padahal fotokopian ya, hitam putih nggak terlalu jelas juga, agak-agak ngeblok gitu mukanya hitam. Tapi itu terus terang kepuasan yang gila. Melakukan ini untuk teman gitu, untuk bandnya teman, dan mereka merasa dihargai, mereka merasa, oh akhirnya ada ya yang nulis band gua. Nah band-band itu yang ada di majalah Brainwash itu akhirnya suatu ketika direkam. Gara-gara, ya saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya antara tulisan saya itu dengan direkamnya mereka dalam album kompilasi yang bernama Metallic Clinic. Ini album kompilasi yang bisa dibilang cukup bersejarah buat pergerakan musik metal di Indonesia karena yang merilis itu label besar, major label ya, distributornya itu Musika, tapi labelnya itu adalah Rotorcore yang dimiliki oleh Krishna dari Suckerhead almarhum dan Irfan sendiri dari Rotor. Nah, band-band yang ada di dalam majalah itu hampir semuanya itu sudah saya tulis dan mereka rekaman di single itu. Satu lagu. Setelah dirilis, sampul albumnya itu bergambar hati merah gitu ya, heart. Kenapa hati? Saya nanya nih ke Irfan, ini kan kompilasi death metal ya, kenapa kok covernya hati? Itu saya protes juga di majalah Brainwash itu yang saya review. Saya marah-marah, ini kok kayak merendahkan derajat ke-undergroundan musik death metal nih, mengkritisi lah ya. Terus si Irfan gini, jadi gini, jangan marah dulu. Kalau gua taruh gambarnya sampul setan, sampul yang serem-serem, album ini gak akan laku 400.000 kopi. Oh komersial dong Pak. Oh komersial dong alasannya. Ya, dia bingung lagi jawabnya. Kalau band-band ini nggak masuk ke industri, mereka tidak terjual secara besar albumnya, semakin nggak dipandang band-band ini. Jadi harus masuk ke industri, harus bersiasat agar diperhatikan, punya bargaining position. Albumnya laku rata itu dia otomatis pada mikir kan, oh ada nilai jualnya di musik yang selama sebelumnya itu ya, bertahun-tahun sebelumnya nggak pernah dilihat, nggak pernah dilirik, ternyata ada nilainya nih band ini nih, si technical brutal death metal bisa terjual 400.000 kopi. Terus terang semua label waktu itu kaget, shock, ini musik apa ya? Ya tapi memang ada satu single dari band tersebut yang dimainkan oleh nama bandnya Blue Kutub ya, dari Surabaya. Nah itu memang lagunya agak beda. Itu lagi-lagi kata Evan, strategi nih. Nanti yang terdengar ya musiknya tengkorak kok gitu, yang terdengar The Band Trauma gitu. Tapi ini harus nyebar ke seluruh Indonesia. Nah jadi contoh kasus itu sebenarnya untuk menggambarkan bahwa literasi musik itu penting jadinya, karena bisa jadi dia akan menghubungkan sesuatu yang menjadi lebih besar kemudian. Bayangkan kalau
kalau tiba-tiba nggak ada inisiasi, nggak usah dicatat dah ini band-band ini gitu. Ya kan? Apakah nantinya ada yang membuat majalah Brainwash? Karena terus terang Brainwash itu majalah fanzine pertama di Jakarta yang musik, yang menulis tentang musik. Sebelumnya belum ada. Saya nggak mau kegeeran juga kalau dibilang apa negara-negara juga, tapi maksudnya saya yakin ada hubungannya antara literasi itu dengan meningkatnya exposure terhadap musik underground. Jadinya orang tahu, jadinya orang melihat, jadinya orang membaca, dan akhirnya penasaran gitu. 400.000 kopi terus terang angka yang besar di tahun itu. Dan akhirnya album Metallic Clinic itu rilis berjilid-jilid. Ada edisi sampai ke 10 atau ke 12 kalau Metallic Clinic 10, Metallic Clinic 12. Terus yang edisi lainnya ada yang versi hardcore bergerak. Kemudian ketika musik ska besar, ada yang ska klinik, ada gitar klinik. Nah, jadi semakin berkembang dan beragam. Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah pentingnya literasi itu sendiri, gitu ya. Dari hal contoh sederhana tersebut bahwa di zaman sekarang ini fotokopian saya juga nggak terlalu yakin masih impactful. Tapi kalau dia berbentuk internet atau penerbitan online akan lebih punya potensi dibaca, karena sekarang ini nyaris semua orang punya ponsel gitu ya, smartphone, dan itu menjadi salah satu strategi yang tepat untuk sebuah penerbitan. Kemarin ketika saya di Palu untuk membahas tema yang sama, kurang lebihnya jurnalisme musik, ada satu semangat yang cukup mengagumkan dari teman-teman di sana. Karena di situ saya sempat sharing tentang bubarnya majalah Rolling Stone di Indonesia. Matinya Rolling Stone dianggap sebagai senjakalanya media musik di Indonesia. Ya itu benar memang. Karena setelah Rolling Stone tutup, tidak ada media cetak musik lagi yang berpengaruh lah bisa dibilang ya di Indonesia. Semuanya masuk ke internet, ke online penerbitannya. Tapi sebenarnya juga ada sebuah gerakan literasi online ya, yang musik yang sangat besar dan sangat bagus, cuma memang kurang ditemukan. Karena entah karena brandnya bukan brand yang franchise kayak Rolling Stone, atau isinya dianggap kurang menarik, gitu. Tapi tulisan-tulisan di sana justru bagus, kayak teman-teman jurnal ruang bikin, gitu ya. Ada Project Multatuli, juga bagus. Pop hari ini ternyata bisa mewarisi semangat yang bagus dalam menulis musik. Nah, yang kurang adalah mungkin ya bagaimana exposure-nya itu bisa nyampe ke generasi muda yang terlalu terlena dengan TikTok, YouTube, Reels dan sebagainya. Nah itu tantangannya sih sekarang, bagaimana mengedukasi literasi itu agar dibaca. Tulisan long form itu sebenarnya nikmat ya, apalagi hasil dari sebuah investigasi, penelitian yang memang disajikan secara pop. Cuma memang kita berhadapan dengan TikTok, berhadapan dengan Reels, berhadapan dengan Shorts di YouTube. Bagaimana caranya ini bisa tetap digemari, dibaca, karena nantinya sejarah musik kita akan meninggalkan rekam jejak digitalnya justru lebih banyak di era yang sekarang gitu. Tapi kalau ternyata mereka menulis dan tidak pernah tersampaikan, tidak pernah itu ribet banget, kasihan. Karena kalau saya memang sebetulnya suka sejarah, saya pengen tahu di tahun 60-an seperti apa sih musik Indonesia dan gaya hidupnya. Referensinya nggak ada di internet. Kalau sekarang setelah adanya inisiasi Rama Nusantara ya jelas ya. Tapi saya nyari sendiri waktu itu. Pernah dengar yang namanya majalah Aktuil. Akhirnya ya
mencari cara gimana bisa ketemu dengan kolektor majalah Kuil untuk bisa tahu seperti apa sih kondisi anak muda Indonesia tahun 60 pasca 65 itu di Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lain. Akhirnya dapat satu bundel majalah Kuil yang terbit dari tahun 68 sampai tahun 72. Itu saya baca sampai habis, sampai tuntas. Cuma untuk mengobati rasa penasaran tentang anak-anak muda kita ngapain nih. Karena kan kita udah dapat sejarahnya musik rock and roll dilarang oleh Soekarno. Soekarno adalah musuh utama rock and roll gitu. Dan ternyata dibaca dari beberapa jurnal yang ada di Prisma ya, yang ditulis oleh Nuk Kaca Sungkana, ditemukan fakta yang sangat menarik bahwa Tentara Republik Indonesia memiliki kontribusi yang besar di tahun itu untuk mengembalikan rock and roll pada anak muda. Jadi sebelum tahun 90 di Poster Cafe, dulu badan-badan militer menarik hati masyarakat lagi dengan mendirikan panggung-panggung musik rock and roll. Tapi di belakangnya itu militer itu selalu salah satu strategi yang dilakukan oleh Soeharto untuk bisa menarik minat anak-anak muda. Apa yang diharamkan oleh Soekarno dihalalkan oleh Soeharto. Dan akhirnya lahirlah yang namanya Aktuil itu. Memang tidak ada korelasi secara langsung, tapi saya yakin iklim yang membebaskan gitu ya, yang meliberalisasi semua yang dilarang oleh Orde Lama itu akhirnya menumbuh suburkan penerbitan-penerbitan seperti Aktuil. Dan akhirnya ya kita bisa baca ya nggak semua sih ya, maksudnya orang-orang yang segelintir gitu ya, yang suka dengan sejarah musik tahun 60-an bisa memahami. Coba bayangin kalau nggak ada Aktuil. Saya nggak bisa membayangkan kalau nggak ada Aktuil kita mencari di mana ya referensi tentang anak muda 60-an. Kalau di Amerika dengan gampangnya bisa tahu sejarah Beatles mendarat di New York tahun 64 disambut oleh ribuan orang. Kita di sini nggak ada tentang itu. Nah, itu yang mungkin sekilas dulu ya, nggak sekilas juga ya, cukup lama tapi cerita dari betapa pentingnya sebuah literasi musik untuk masa depan dan juga untuk generasi sekarang, gitu kira-kira. Iya.